tadi saya juga sampaikan pada Dirjen Kebudayaan Belanda, kita akan minta sejumlah item yang penting. Apa yang itu, saya Pak? tahu. Kerisnya Teku Umar. Keris Teku Umar. Teku Umar. Kemudian kerisnya di Ponorogo, yang Nogo Siluman itu ada 2. Saya ada gambarnya. Saya sudah foto. Jadi ada keris Nogo Siluman yang masih ada di sana? Masih ada 2. Ada 2 ya? Iya. Terus kerisnya Teku Umar. Teku Umar. Untukmu Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada, pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu, 10 November di Surabaya, kau bangkitkan semangat yang hampir pudar, kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes-tetes darah menyirami bumi, ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya di atas mayat-mayat bergelimpangan. Mereka berkata, semua berkata, merdeka atau mati. Sekarang kau telah tiada, Bapak kami. Di tanah suci, kau hembuskan nafas terakhir dalam doa. Tiada salvo, tiada bendera setengah tiang, tiada prosesi jenazah. Semua diam, semua kelam. Selamat jalan Bapak kami, dalam haribaan Ibu Pertiwi. Kau telah terlepas dari tirani, dari bumimu yang penuh noda dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan setelahnya dibentuk Kabinet Merah Putih. Ada sesuatu yang berbeda dengan kabinet sebelumnya adalah ada sejumlah kementerian baru, terutama di lingkungan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, dan dulu namanya Ristek. Jadi Mendikbud Ristek. Dan ada satu di antara yang kemudian dipisahkan, yaitu Kementerian Kebudayaan. Dan saya telah bersama dengan Menteri Kebudayaan pertama di Republik ini selama Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Saya telah bersama dengan Pak Dr. Fadlison. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Fadlison. Waalaikumsalam, selamat salam sejahtera. Disiarkannya. Iya. Pak Fadlison, terima kasih Mas Feby. Pak Fadlison, bisa cerita sedikit dong. Gimana ceritanya dibentuk kemudian Kementerian Kebudayaan, dan Bapak sebagai Menteri yang pertama dalam sejarah Republik ini. Gimana, Pak? Iya, memang kan kalau kita lihat aspirasi tentang keberadaan Kementerian Kebudayaan ini sudah lama. Sudah lama ya, Pak ya? Digerakkan dari bawah, dari kalangan seniman, budayawan, pegiat budaya, pejuang kebudayaan menginginkan ada satu Kementerian Kebudayaan yang terpisah, independen. Yang selama ini selalu disatukan dengan Mendikbud, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Budaya dan Pariwisata, pernah dengan yang lain juga gitu. Nah, aspirasi itu ditangkap oleh Pak Prabowo, termasuk ketika debat ya, kalau kita saksikan. Jadi kebudayaan ini penting, dan Pak Prabowo juga punya komitmen kebudayaan ini sebagai salah satu fondasi bagi pembangunan bangsa, karena kita mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam kebudayaan kita. Budaya kita ini sangat kaya. Bahkan saya mengatakan kita ini bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia sebenarnya. Karena dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, luar biasa. Kebudayaan kita itu beragam. Saya menyebutnya ini mega diversity. Jadi bukan hanya diversity, tapi mega ya. Diversity. Dan kebudayaan yang beragam ini menurut saya adalah potensi kekuatan kita, di mana kita bisa menjadi adikuasa di bidang kebudayaan, superpower bidang kebudayaan, karena ekspresi-ekspresi budaya kita itu juga termasuk di dalam seni rupa, seni pertunjukan, seni musik,
itu juga sangat beragam. Varietasnya sangat banyak karena memang suku-suku bangsa kita juga lebih dari 1.300, bahasa kita lebih dari 700. Jadi unik. Kita ini adalah sebuah entitas yang unik. Karena itulah menurut saya kita perlu reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional kita, dan itu harus melalui kebudayaan, melalui budaya kita yang harus digali kembali, di reintroduce, diperkenalkan kembali, dan orang-orang Indonesia, rakyat kita harus menghargai kebudayaan. Di samping tentu karena ini perintah konstitusi. Perintah konstitusi, kita kan sering apal tuh pasal-pasal 33 UUD 45, seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi coba, ada nggak yang apal tentang pasal 32 Undang-Undang Dasar 45? Iya. Pasal 32 itu bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Itu perintahnya begitu ya? Perintahnya begitu. Itulah, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi luar biasa itu perintah konstitusi. Jadi imperatif. Itu sebuah perintah di dalam konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional kita. Itu ya Pak ya? Iya. Dan sebelum ini dieksekusi, apakah Pak Fadlizon juga dijak rembukan sama Pak Prabowo terkait dengan pembentukan Kementerian Kebudayaan? Ya, Pak? mungkin Pak Prabowo melihat saya suka dengan budaya dari dulu. Saya kan kebetulan Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Iya. Suka ngurus-ngurus budaya, Ketua Perkumpulan Filatelis Indonesia. Kemudian saya juga suka wayang, saya suka mengumpulkan kaset Indonesia. Saya ada 27 ribuan kaset Indonesia. Jadi Pak Prabowo tahu persis bahwa Pak Fadlizon ini memang cocok betul, sudah hidupnya tuh, rohnya, soulnya ada di budaya gitu kah? Ya mungkin. Kalau enggak, saya nggak dikasih kepercayaan ini kan. Iya. Ya, jadi beliau melihat saya juga suka lukisan, patung, prasasti, apa segala macam, arkeologi. Dan museum tentu saja beliau juga suka, ya. Beliau juga sangat suka museum, buku, kemudian perpustakaan, dan juga lukisan-lukisan gitu. Jadi waktu saya ditanya, ya saya diberitahu oleh beliau untuk posisi ini diberikan tugas ya sebagai Menteri Kebudayaan. Waktu itu ketika muncul ide mengenai pembentukan kementerian, jauh sebelum Bapak dipanggil, apakah juga Bapak dimintai pendapat? Gimana kalau kementerian ini kemudian kementerian yang gede ini dibagi menjadi 3, ngurusi pendidikan sendiri? Itu sudah ada timnya sendiri. Oh, ada timnya sendiri. Ada tim Dewan Pakar kita yang juga ikut memberikan masukan-masukan, walaupun keputusan akhirnya tentu di tangan Pak Prabowo. Cuman Pak Fadlizon waktu itu nggak terlibat di dalam... Saya terlibat maksudnya memberikan pandangan-pandangan, termasuk untuk hal-hal yang lain. Kebetulan saya kan Ketua Umum HKTI, juga memberikan masukan soal pangan, soal kebudayaan juga, dan lain-lain. Jadi tidak hanya itu ya. Dan ketika diminta untuk menjadi Menteri Kebudayaan, apakah ini surprise buat Pak Fadlizon atau biasa saja, karena memang sehari-hari udah nafasnya nafas budaya, dan saya sudah melihat koleksi sebagian sih, luar biasa itu. Ya tentu saya kira surprise mungkin tidak, tapi dalam arti bagi saya ini adalah sebuah tugas yang menyenangkan. Cocok gitu ya Pak? Cocok gitu. Sesuai dengan passion kita. Iya. Jadi bagi saya ini dan challenge gitu. Challenge-nya itu tinggi, tantangannya itu tinggi. Kenapa? Karena baru. Ya, betul. Sebuah kementerian baru yang tadinya hanya sebuah entitas, sebuah direktorat jenderal, menjadi sebuah Kementerian Kebudayaan, dan diberikan juga 3 direktorat jenderal. Jadi kita nanti akan ada 3 direktorat jenderal ya Pak ya? Direktorat Jenderal Pelindungan dan Tradisi, Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Direktorat Jenderal Diplomasi, Kebudayaan dan Kerjasama, kemudian Direktorat Pemanfaatan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
Itu Jadi, tim pakar itu yang menentukan tiga direktorat itu Pak Fadlizon nomenklatur itu saya yang menentukan. Oh, jadi tiga nomenklatur di Direktorat Jenderal itu Pak Fadlizon. Ya, tentu dengan masukan dari Oh. teman-teman yang sebelumnya sudah ada di sini, kemudian dari pakar-pakar, kita diskusikan dengan akademisi. Inilah kira-kira yang cocok ke depan itu. Bagaimana diplomasi kebudayaan juga penting, karena tadi itu memajukan di tengah peradaban dunia. Termasuk kita juga ada program nanti repatriasi, ada kerjasama, promosi dan sebagainya, termasuk pemanfaatan ya. Nanti kerjasama dalam tadi saya menerima Dirjen Kebudayaan dari negeri Belanda yang memang bekerja sama dengan kita, termasuk repatriasi benda-benda artefak-artefak budaya kita yang ada di sana. Iya, iya. Pak Fadlizon. Jadi nomenklatur di Direktorat Jenderal itu belum ada ketika Pak Fadlizon mendapat amanah atau sebelumnya udah Belum ada? ada. Belum ada, jadi Pak Fadlizon membentuk. Ya. Nah, Pak bisa cerita Pak sebagai sebuah kementerian baru. Apa tantangannya Pak? Apa dinamika yang terjadi ini Pak? Ya pasti pertama adalah struktur organisasi dan Bikin tata struktur kelola. organisasi ya. Iya. Nah, terus Jadi ini masih berproses nih. Nah. Karena kan tersendiri, ruangan pun masih ruangan sementara. jadi ini bukan ruangan seorang menteri Fadlizon, bukan ya Pak? Ya ini pokoknya tempat mampir pokoknya dulu yang ya? ada lah, yang ada. Yang penting kita langsung bisa kerja. Iya, iya, iya. Dan saya langsung waktu itu hari pertama pun langsung mengumpulkan seluruh pegawai, terutama mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan. Ada waktu itu langsung diskusi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian langsung keliling melihat tempat-tempat yang sebelumnya adalah direktorat gitu ya. Dan apa yang ada yang langsung kegiatan aktivitas dari sejak tanggal 21 sampai sekarang itu nggak berhenti-berhenti gitu ya. Itu tapi para dirjennya sudah ada Pak? Belum. Oh belum ya? Ya, jadi sekarang ini dirjennya itu masih ya karena kan baru kan. Ya. Jadi ada 3 direktorat jenderal sudah diajukan, ya, sekarang dalam proses. Dalam proses ya di Kementerian Sudah Pan 2-3 RB ya Pak? minggu. Ya. Pan RB sudah lewat di Seknek. Oh di sana ya? Tinggal tunggu. Semua kementerian seperti itu. Nah, jadi yang berjalan ini direktur-direktur. Oh direktur yang dari ada, Direktorat Jenderal yang lama ya Pak ya? Ya, jadi Itu ada 5 direktur. Hmm. Nah, itulah yang bekerja dan semuanya juga karena ini juga sudah di akhir tahun, semuanya bekerja sebagaimana biasa, tinggal kita percepat ya, kecuali untuk sekjen sudah ada PLT sekjen. PLT sekjen sudah ada, dirjen belum ya Pak ya? Ya. Ini masih ditentukan struktur organisasi. Karena nomenklatur dirjen itu adalah nomenklatur dari eselon 1 kan, itu yang menentukan ya dari presiden. Iya. Nah, yang eselon 2-nya sedang dalam proses. Dan proses itu lewat proses apa Pak untuk menentukan dirjen itu biasanya fit and proper test atau gimana itu Pak? Untuk yang pertama kali ini hanya melalui assessment. Oh assessment ya? Assessment yang dilakukan oleh menteri. Jadi kami yang menentukan gitu. Karena ini kan sebuah transisi ya. Ya. Jadi kalau mengikuti proses reguler seperti biasa itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kalau ini cepat langsung gitu. Yang penting punya keahlian, kemampuan dan juga secara asesmen memang cocok di bidang itu. Jadi ini yang ngelamar ke Bapak itu harus mengajukan CV gitu atau gimana Pak? Oh ada, atau saya menentukan, saya melihat dari sumber daya yang ada tentu di Kementerian Kebudayaan ini kan tadinya di Direktorat Direktorat Jenderal Kebudayaan ini kan juga banyak orang-orang yang memang punya kompetensi, tinggal ini di mana gitu. Dan bahkan kita kekurangan kan. Ya, iya. Dan kita mungkin harus mengambil dari perguruan tinggi atau dari yang lain. Ini masih dalam proses. Iya, iya, iya. Masih ongoing. Saya kira sampai 2 bulan, 3 bulan. Itu gitu ya. Tapi ada yang nitip-nitip nggak gitu Pak Fadlizon? Nitip-nitip gitu kan dirjen kan eselon 1 kan ini. Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada ya. Pak Prabowo memberikan kebebasan. Ya, ya. Membuat tim yang kuat katanya. Ya, begitu. yang solid amanahnya, gitu ya. yang kuat, yang solid, yang mau kerja. Ya, ya. Yang mau kerja keras. Ya, ya. Gitu.
Ya, Pak, saya lihat ini pertanyaan remeh-temeh tapi Bapak sudah membawa nih sejumlah benda-benda sebagai simbol budaya, betul Pak ya? Iya, iya. Ini maksudnya apa Pak? Ya, kan tentu ini kan representasi ya, misalnya ini karya-karya lukis, kontemporer, kemudian sejumlah artefak, buku, ya supaya ada satu suasana yang saya cukup familiar dengan karya-karya yang memang saya sukai ya, gitu. Nah, begitu juga di ruang-ruang rapat. Nah, jadi saya kebetulan mengoleksi lukisan-lukisan baik yang dari old master maupun pelukis-pelukis kontemporer sekarang. Ya ini karyanya Profesor Kunwayan Adnyana yang sekarang rektor ISI Denpasar, ISI Bali sebentar lagi ganti nama. Ini seperti karyanya Yunizar gitu ya, dan juga ada beberapa karya Ambrus Natalsha dan lain-lain. Pak, boleh cerita sedikit mengenai bagaimana sebagai kementerian itu menyiapkan anggaran, Pak? Ya, kalau di masa transisi ini, tentu kita harus menerima apa adanya. Oke. Jadi anggaran yang memang sudah dibahas sejak dengan DPR. Tahun lalu ya, Pak ya? Tahun lalu, ya. Tahun ini. Ya. Untuk tahun depan. Ya. Jadi ya kita menerima, tentu kita juga berharap ke depan itu ada penambahan anggaran. Kenapa? Karena memang sesuai dengan program misalnya kita merevitalisasi berbagai macam, apakah itu cagar budaya, apakah itu museum, termasuk kita berharap juga ada revitalisasi terhadap galeri nasional. Kita ini negara yang besar dan seniman karya-karyanya juga banyak, tapi kita tidak punya galeri nasional yang representatif. Gitu ya. Baik itu untuk permanent collection maupun untuk eksibisi dari pelukis-pelukis sekarang kontemporer. Kita juga Museum Nasional untungnya sudah direvitalisasi setelah tragedi kebakaran tahun lalu. Kita juga nggak punya misalnya satu concert hall, ya musik yang bagus ya, mungkin ke depan kita harus rencanakan. Oh, jadi itu sudah ini concert hall itu penting juga ya Pak ya? Tentu kita juga harus melestarikan cagar-cagar budaya yang udah ada, meningkatkan, upgrade standar museum. Kan kita ada 3 standar, A, B, C, D sebenarnya. D itu tidak ada standar, tapi C itu yang paling rendah. Dari C ke B, B ke A gitu ya. Itu menyangkut koleksi, kuratorial, pengelolaan, pelayanan, dan macam-macam. Manajemen dari museum itu. Jadi kita berusaha meningkatkan itu, capacity building, dan sebagainya. Pak Fadlizon, kalau dalam pikiran Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan ini idealnya Pak, atau sementara ini, itu anggarannya berapa untuk mengcover apa yang Pak Fadlizon sampaikan tadi terkait dengan revitalisasi? Setelah kita hitung-hitung dan termasuk kita sampaikan kepada DPR juga, idealnya itu ya di angka yang dengan program-program yang kalau kita maksimalkan paling tidak 8 atau 9 triliun. Per tahun kan? Per tahun. Ya itu artinya udah termasuk semuanya ya. Sekarang ini kita masih di angka 2,3 triliun. Nah, kita nih kan banyak juga anggaran yang sekarang ini tersedot untuk misalnya revitalisasi kompleks Candi Muara Jambi. Oh iya Pak. Ya. Saya sering ke sana Pak. Saya mengagumi betul komplek itu. Itu kan sekitar 4.000 hektar. Betul. Nah, juga masih banyak yang harus diperbaiki dari situs-situs kita yang ada. Belum lagi untuk penemuan-penemuan baru dan lain-lain. Jadi saya kira memang ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, belum lagi untuk fasilitasi di dalam membentuk ekosistem di film, di musik, di seni-seni tradisi, dan juga di seni-seni pertunjukan lainnya. Ya supaya budaya kita ini lebih dikenal di dunia dan juga terutama bisa diterima oleh masyarakat kita sendiri. Pak Fadlizon, kalau kita melihat Muara Jambi itu, Pak, bisakah Muara Jambi itu dibikin proyek seperti kita dulu tahun 70-an bangun merevitalisasi Candi Borobudur itu, Pak, dengan bantuan dari lembaga internasional itu? Saya kira bisa saja. Sekarang ini memang masih menggunakan sebagian besar dari APBN. Ya. Dan cukup banyak ya, karena di situ juga rencananya akan ada museum. Pembangunan fisiknya itu saya kira
akan selesai di akhir Desember ini. Nah, saya sudah lihat kemarin ke sana. Memang ada beberapa kendala karena itu cukup besar ya. Arealnya ya Pak ya? Arealnya itu sekitar 4.000 hektar. Tapi juga ada di sekitar itu paling tidak di 12 situs candi itu di sekelilingnya itu masih ada penambangan batu bara yang naruh stockpile. Dan sekarang juga untuk kelapa sawit ya, juga kita saya lihat di sela-sela itu ada ingin kelapa kita sawit. tertibkan karena itu masuk wilayah cagar budaya. Dan itu pasti berbiaya juga kan? Untuk menertibkan itu. Oh iya, iya. Ini nanti kita harus kerjasama dengan pihak Dagri, pihak aparat penegak hukum dan lain-lain. Tapi memang arahnya mau itu direvitalisasi sehingga kompleks itu bebas dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan. Iya dong. Karena itu bagian dari penambangan, iya, kebun sawit, itu Pak ya. Iya, itu penting karena itu bagian dari pelestarian. Ya. Nah, jadi nanti situs itu saya kira ke depannya kita lihat, ya tentu kita kaji, mungkin bisa menjadi satu BLU sendiri nantinya. Kita harapkan begitu. Karena itu akan menjadi satu situs yang besar, itu kan abad ke-6 menurut para ahli, antara abad ke-6 sampai abad ke-13. Betul. Itu zaman kejayaan Sriwijaya kalau nggak salah Pak ya? Iya, kemungkinan besar pada masa itu, bahkan itu boleh dibilang sebagai satu pusat studi atau universitasnya mungkin di masa lalu. Sampai banyak mereka belajar ke Muara Jambi dari Nalanda, dari Tibet, dari mana-mana. Dan itu dalam catatan para rahib Cina ada juga kan? Ada, dari I Ching, dari beberapa traveler yang mampir ke sana itu mereka membuat satu catatan-catatan penting tentang itu. Pak Fadlison, tadi Bapak sebutkan mengenai repatriasi. Menurut catatan dan pengetahuan Pak Fadlison, mana yang paling kita prioritaskan soal repatriasi? Ya, terutama Belanda. Belanda ya Pak ya? Karena kan Belanda yang dulu menjajah kita cukup lama. Ya. Walaupun saya tidak setuju penjajahan itu 350 tahun. Yang 350 tahun mungkin Batavia. Gitu ya. Tapi yang lain-lain kan Aceh, ya berapa puluh tahun. Yang lain-lain juga. Ya. Jadi banyak yang dibawa oleh Belanda ke sana. Ya, saya kira mereka juga sekarang sudah sadar bahwa ini adalah milik kita. Dan mereka mulai mengembalikan. Kemarin ini 200. Tapi kooperatif nggak? Kooperatif. Tadi juga menyampaikan mudah-mudahan nanti dalam 2 minggu lagi akan datang sejumlah barang lagi. Apa itu Pak? Bisa nggak diceritakan yang paling legendaris benda itu kan dulu ada keris apa itu namanya lupa saya yang dikembalikan keris di Ponorogo atau apa yang kemudian. Ya memang itu ada kontroversi. Ya. Saya sebagai ketua umum SNKI tidak sependapat bahwa itu keris di Ponorogo. Gitu. Itu keris di Ponorogo itu nogo siluman. Nogo siluman itu bentuknya nggak seperti itu. Yang ada yang dikembalikan kemarin itu bukan keris jelek, keris bagus juga. Tapi bukan nogo siluman, itu Nogorojo. Karena ada mahkotanya, kemudian ada buntutnya gitu ya. Itu pakai jelas sekali tinata emas. Itu Nogorojo. Ada mahkota dari naganya itu. Dan kalau nogo siluman itu naga badannya itu hilang. Nah, itu makanya disebut nogo siluman. Jadi itu seperti kita membedakan antara apel dengan jeruk. Nah, gitu. Lah kalau Nogorojo itu kerisnya siapa? Kemungkinan besar itu kerisnya raja. Mungkin Hamengkubuwono III. Keris raja itu. Ya. Tapi tadi saya juga sampaikan pada Dirjen Kebudayaan Belanda. Kita akan minta sejumlah item yang penting. Apa yang itu, saya Pak? tahu. Kerisnya Teku Umar. Keris Teku Umar. Teku Umar. Kemudian kerisnya di Ponorogo, yang nogo siluman itu ada 2. Saya ada gambarnya. Saya sudah foto. Jadi ada keris nogo siluman yang masih ada di sana? Masih ada 2. Ada 2 ya? Iya. Terus kerisnya Teku Umar. Teku Umar. Kemudian keris-keris puputan Bali itu udah sebagian besar kembali. Tapi masih ada beberapa yang ada di sana. Kemudian juga masih banyak naskah-naskah. Kemudian patung-patung. Tapi Pak Fadlison sempat melihat benda-benda itu ketika di Belanda itu melihat? Saya lihat, saya kan
walaupun saya waktu itu di DPR, kalau ada kunjungan kerja di luar negeri atau konferensi, saya selalu datang ke museum-museum. Itu yang pertama kali selalu saya datangi museum. Kalau di Belanda itu saya datengin Volkenkunde Museum. Saya di Leiden ya, saya datangi Tropen Museum. Saya datangi beberapa museum, Brownback Museum. Dan di situ memang tersimpan benda-benda yang dari Indonesia? Hampir semua. Hampir semua? Iya. Kalau ada lagi yang pernah juga dikembalikan hampir seluruhnya itu. Di Delft Museum, itu Nusantara Museum. Itu udah dikembalikan. Kalau yang 2 keris naga siluman itu, yang ada di sana, Pak Fadlizon pernah lihat? Pernah lihat dan saya ambil fotonya. Oh, gitu ya. Dulu tahun 2017, 2018, karena memang tidak dipajang oleh mereka. Waktu itu saya sebagai Wakil Ketua DPR, saya minta ke Direktur Museum Volkenkunde, bisa nggak saya lihat koleksi-koleksi keris bersejarah. Jadi waktu itu tidak dipajang? Tidak dipajang. Lalu Pak Fadlizon minta, dan itu dikabulkan? Dikabulkan. Di sana kalau mau melihat keris itu pakai sarung tangan, dilihat. Ya. Jadi kita tahu, oh ini yang Nogo Siluman. Inilah kurang lebih menurut saya nih keris yang di Ponorogo. Ada 2 Nogo Siluman di situ. Ya. Kemudian kalau kerisnya Teku Umar dipajang. Oh, kerisnya Teku Umar dipajang. Nah mereka itu juga tidak tahu, tidak bisa mengkurasi keris. Misalnya nih dapurnya apa, pamornya apa, itu nggak ngerti mereka. Mereka malah minta tolong kita untuk mengkurasi. Nah itu kan harus orang yang memang punya kompetensi di bidang perkerisan untuk menilai ini dapurnya apa, pamornya apa, keris apa, apakah ini keris Jawa, Jawanya mana ini Solo, apa Jogja. Bahkan kita bisa menentukan empunya siapa. Ya, pada keris-keris tertentu. Pak Fadlizon, kok Pak Fadlizon tahu bahwa 2 keris Nogo Siluman itu adalah kepunyaannya Pangeran Diponegoro, gimana ceritanya? Karena ada riwayatnya kan. Ada riwayatnya bahwa Diponegoro ditangkap dan kerisnya diambil. Oh. Dan dapurnya itu adalah Nogo Siluman, sangat khas. Oh, jadi itu memang ada risalahnya gitu ya? Ada risalahnya. Walaupun di situ mungkin karena waktu mereka pengambilan catatannya itu bisa saja terpindah-pindah. Tapi karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu di Volkenkunde, ya catatan itu bisa berubah-ubah. Nah ini yang kemudian membuat mereka juga bingung. Kalau 3 keris yang Bapak sebutkan tadi, 2 keris Naga Siluman sama Teokuma itu bisa kembali ke kita kapan kira-kira? Nanti kita akan surati dan saya kirim fotonya. Termasuk ada pusaka dari Madura, pusaka dari Lombok, pusaka dari mana-mana. Ada sejumlah pusaka-pusaka penting yang ada, ini yang Belanda ya. Yang mau kita bikin kembali dia. Ya, dan juga ada sebenarnya artefak-artefak lain itu masih banyak yang ada di Belanda. Tentu kita akan membuat satu tim yang lebih kuat lagi karena tadinya sekarang kementerian ya, timnya harus kuat dari berbagai cabang ilmu dan orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang-bidang ilmu itu. Misalnya arkeologi, tadi ahli keris, mungkin ahli yang lain-lain. Pak, kalau repatriasi benda-benda begitu itu, biaya repatriasi itu siapa yang harus nanggung, Pak? Tergantung. Kalau dengan Belanda saya kira ada kerjasama ya. Skemanya itu bisa ditentukan apakah kita ada kontribusi di dalam pembiayaan itu atau tidak ya. Itu sudah ada ininya, ada juga itu sebagai bagian dari gesture politik dari pemerintah Belanda sendiri sebagai bagian dari kerjasama. Kita harus nebus nggak saat gitu, Pak? Nggak ada. Kalau menebus sebagai membayar atau membeli atau memaharkan itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Buyback gitu nggak ada? Nggak ada. Ya. Ada yang begitu, ya. Yang kalau tidak salah itu yang sudah dimiliki oleh swasta. Ya, misalnya Prasasti Sangguran, itu yang sekarang ada di Skotlandia. Karena itu dibawa dulu oleh Minto, Lord Minto. Lord Minto ini gubernur jenderal di India. Ya, anak buahnya namanya Raffles. Ya. Sir Stamford Raffles. Nah, dia menghadiahkan 2 prasasti, 1 prasasti Pucangan, 1 prasasti Sangguran. Prasasti Pucangan itu sekarang ada di Kalkuta, prasasti Sangguran ada di Skotlandia. Kalau prasasti Pucangan itu di museum di Kalkuta negara. Itu yang sedang kita upayakan untuk dikembalikan. Kalau yang di Skotlandia? Itu milik pribadi. Miliknya
keturunan cicit-cicitnya, cucu cicitnya Lord Minto itu. Nah, kalau begitu itu prosesnya gimana tuh? Nah, itu dia, yang saya dengar tempo hari, dia mau menjual itu. Jadi dia minta Kompensasi. Kompensasi gitu ya? Nah, itu yang kita masih belum lihat, belum mau. Ya, belum kita prioritaskan lah. Ada juga yang di Inggris. Kalau di Kalkuta nggak perlu kompensasi? Nggak perlu. Karena memang itu gesture. Tapi itu juga masih dalam proses. Saya sudah menulis surat resmi, saya berikan kepada Menteri Kebudayaan India waktu pertemuan Menteri-Menteri Kebudayaan G20 kemarin di Salvador, di Brazil. Saya berikan langsung dan dia akan memproses kira-kira begitu. Kita harapkan nanti kalau Pak Prabowo ke India itu menjadi salah satu item di mana mereka mengembalikan prasasti Pucangan. Pak, kalau begitu, itu perlu divalidasi nggak? Apakah benda ini memang ori atau bukan tiruan atau apa gimana, Cak? Sudah divalidasi ya, sudah Pak? divalidasi. Baik yang di India maupun di Skotlandia tuh. Sudah, karena itu kan prasasti. Ya, ada terutama yang di India ini, yang di Pucangan itu termasuk ada riwayat-riwayat dari raja-raja Airlangga di situ. Jadi prasasti yang penting bagi kita. Ya. Nah, di Inggris juga banyak sebenarnya barang-barang kita. Karena dulu Raffles itu banyak sekali membawa barang-barang kita itu. Sebagian kalau kita lihat di bukunya History of Java itu, dimuat di situ barang-barang yang diambil. Termasuk waktu Raffles dulu ya perampok keraton Yogyakarta ya. Gegerspoy. Ya. Itu tahun 1812. Itu bawa juga? Banyak. Itu bawa berkapal-kapal. Termasuk iya. manuskrip. Ya, itu dibawa, ada di British Museum, ada di British Library. Jadi banyak kali ya, Pak, kekayaan kita yang mesti bawa telusuri satu persatu dibawa pulang dong. Ada di Jerman juga ada. Di Jerman tuh fosil-fosil manusia purba yang dibawa oleh von Koningswald. Itu mungkin ada 7 atau 8. Pithecanthropus erectus, Homo erectus. Jadi kalau 8 triliun ya kurang, Pak, kalau gitu, Pak. Iya. Iya kan? Nah, untuk ngurusin benda gitu cuma 8 triliun, kurang dong nelusuri ke kemana-mana gitu, Pak. Gimana itu? Ya, kita berangkat dari yang ada ya. Iya. Dari kemampuan kita dulu ya, Pak. Dari kemampuan. Dan kita juga mungkin harus libatkan nanti public-private partnership gitu ya. Swasta, CSR mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan kita ini. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, ini kan kira-kira Bapak Oktober sekarang ini ya 2 bulan lah. Ya, 2 bulan menjabat menteri ini yang Pak Fadlizon rasakan apa, Pak? Enjoy kah? Atau... Saya sangat enjoy. Bahkan saya sehari itu bisa nyanyi lagu Indonesia Raya 5 kali atau 7 kali. Karena saking banyaknya acara. Gitu. Iya gitu ya. Jadi banyak sekali acara kegiatan dan saya juga bikin banyak kegiatan gitu ya. Dan saya berusaha bersama wakil menteri dan seluruh jajaran, pokoknya kita undang semua pelaku kebudayaan, pegiat kebudayaan, pejuang kebudayaan. Jadi waktu itu yang pertama kita undang insan perfilman. Itu dulu ya. Ya, ngopi pagi. Itu semua datang dari aktor, produser, ada sutradara, ada rumah-rumah produksi, ada LMK, macam-macam asosiasi. Habis itu musik, habis itu pegiat-pegiat kebudayaan dari tari, teater, penyair, puisi udah pada datang saya kumpulkan. Ada bahkan penghayat kepercayaan dan semuanya. Kita ingin dan hampir saya datangin semua undangan-undangan, ya hampir ya, sebagai upaya untuk inilah kehadiran dari Kementerian Kebudayaan. Jadi saya hadiri, ini cukup banyak. Mungkin dalam satu hari itu saya ada sekitar 7, 8, 9 kegiatan sampai malam, sampai kita nggak tahu jam, kadang-kadang kita lupa hari juga. Gitu. Tapi kalau menurut Pak Fadlizon, bisa nggak ya budaya Indonesia kayak K-pop gitu ya? Bisa. Kayak terus jadi booming, orang semua. Nah itu memang harus ada satu desain untuk ekosistemnya. K-pop itu kan juga dimulainya lebih dari 20 tahun yang lalu.
Saya ketemu dengan Kementerian Kebudayaan Korea di Brazil, saya tanya, kebetulan dia yang mendesain waktu itu Koka, ya, yang melahirkan juga ekosistem drama Korea, K-pop, dan lain-lain. Tapi juga harus dilihat bahwa kelompok-kelompok yang ada di dalam K-pop itu juga latihannya luar biasa. Mereka tuh tingkat kedisiplinannya tuh tinggi. Dan kalau kita lihat, ya banyak juga yang tumbang, yang kita ketahui yang berhasil. Berhasil ya, sukses ya. Cuma belasan grup dari ratusan grup yang bisa survive ini, keluar dari apa namanya, leher botol, tutup botol. Ya kan, dan mereka latihannya, saya tanya mereka 8 jam latihannya. Jadi anak sekolah itu selesai jam 3, habis itu latihan 8 jam tiap hari. Coba bayangkan, kita kan harus mendisiplinkan seperti itu kalau kita mau mengejar mereka. Mereka harus bisa punya tampang dulu, tampangnya harus menjual kan? Ya. Kira-kira begitu. Apakah laki-laki perempuan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa nyanyi, suaranya bagus. Yang ketiga bisa menari. Tapi yang paling penting dia juga bisa disiplin. Dalam latihan-latihannya. Sehingga keluarlah itu kualitas grup-grup itu. Seperti BTS, Seventeen, Blackpink, dan lain-lain itu. Ya, yang akhirnya mereka bisa mendapatkan apresiasi dari negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, sampai ke Eropa. Banyak orang kerasukan budaya Korea. Ya, betul. Nah, tugas saya adalah bagaimana orang kerasukan budaya Indonesia. Ya. Dan untungnya sekarang orang mulai kerasukan lagu Jawa, Pak. Nah, iya kan, bagus. Iya kan, dimulai dari Lord Didi Kempot, betul nggak, Pak? Iya kan? Campur sari. Campur sari. Iya. Mungkin bisa campur sari ini sudah sampai ke Suriname juga. Bagus. Sudah bertahun-tahun kan? Bagus. Jadi kemarin juga waktu acara Emmy Award, Anugerah Musik Indonesia Awards, kita juga apresiasi kan, masuk juga itu koplo, dangdut, dan lain-lain itu dalam kategori-kategorinya. Dan harusnya Pak Fadlizon bahagia juga ketika reog jadi budaya dunia kan sekarang. Oh iya. Jadi kita sudah punya sekarang ini 16 lah. Dari yang 13 pertama yaitu wayang, keris, batik, angklung, noken, pinisi, pantun, ada gamelan, ada pencak silat, ada tari Bali, ada saman, yang terakhir tahun lalu jamu. Tahun ini pada tanggal 3, 4, 5 ini, tanggal 3 kebetulan kemarin adalah 3 Desember ya, reog sudah. Tanggal 4 kemarin adalah kebaya bersama-sama dengan beberapa negara. Nah, nanti malam tanggal 5 penetapan untuk kolintang. Kolintang ya Pak ya? Ya. Budaya Minahasa itu ya, kolintang. Ya, budaya Minahasa. Itu juga join nomination bersama dengan alat musik dari Afrika Barat. Pak Fadlizon, orang mengenal Anda budayawan juga. Betul nggak Pak ya? Sering menyampaikan puisi gitu ya Pak. Pak, di antara puisi-puisi itu yang Bapak hafal di luar kepala apa Pak? Ada. Saya nulis puisi dari sejak SD. Ya. Sejak SD saya. Yang Bapak tulis sendiri, yang apa di luar kepala gitu apa Pak? Ada. Yang seneng banget itu Bapak? Yang saya tulis tahun 85. Judulnya apa Pak itu Pak? Judulnya Untukmu Bung Tomo. Itu Bapak susun sendiri? Ya. Dan Bapak hafal sampai sekarang? Nggak tahu, kita coba nanti. Kalau Bapak apa, saya minta 1 bait aja Pak. Atau 2 bait yang Bapak bisa sampaikan soal Bung Tomo itu. Mumpung ini jadi begini, dari Bung Tomo itu saya sangat terkesan karena beliau ini kan dulu kita suka dengan yang heroik. Itu saya tulis kalau nggak salah kelas 5 SD apa ya? Kelas 5 SD? Iya, Untukmu Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada. Pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu, 10 November di Surabaya, kau bangkitkan semangat yang hampir pudar,
kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes-tetes darah menyirami bumi, ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya di atas mayat-mayat bergelimpangan. Mereka berkata, semua berkata, merdeka atau mati. Sekarang kau telah tiada, Bapak kami. Di tanah suci kau hembuskan nafas terakhir dalam doa. Tiada salvo, tiada bendera setengah tiang, tiada prosesi jenazah. Semua diam, semua kelam. Selamat jalan Bapak kami. Dalam haribaan Ibu Pertiwi, kau telah terlepas dari tirani, dari bumimu yang penuh noda dan dosa. Mantap ini. Mantap ya. Kelas Masih 5 apa SD. ternyata? Kelas 5 SD pada. Kelas 5 SD. Udah nggak tahu berapa Karena tahun. itu saya bikin waktu memperingati meninggalnya Bung Tomo. Dan Bung Tomo kan meninggal kebetulan di Tanah Suci. Iya. Begitu saja dan iya, jadi saya sangat terkesan ya. Ini cocok memang jadi Menteri Kebudayaan ini sudah pas betul ini. Soalnya budayawan juga baca puisi yang dibikin kelas 5 SD masih apa artinya ini Bapak merasuki betul gitu. Iya, iya. Ya kan gitu. Pak, saya minta Dan Pak Prabowo ya, Ya. terus terang saja kalau kami di Gerindra itu kalau mengheningkan cipta tuh lagunya beda dengan lagu yang biasa. yang biasa kita bikin gitu ya. Itu lagunya kalau di Gerindra tradisinya itu luar biasa tuh Pak Prabowo buat. Iya. Tuh. Lagunya background musiknya Gugur Bunga. Hmm. Kemudian ada pidatonya Bung Tomo itu. Oh, disisipkan di situ ya. Iya, dahsyat itu. Hmm. Apa suasananya itu. Jadi betul-betul apa ya? Bisa membawa psikologis yang berbeda Iya, gitu ya, Pak. beda sekali. Iya, iya, iya. Pak, ini pertanyaan saya terakhir pada Pak Fadlizon. Pak, bisa cerita mengenai seberapa dekat sih Bapak dengan Pak Prabowo Subianto dan apa orang seringkali di masa-masa lalu menyebutnya Pak Prabowo ini orangnya gawala gitu. Benar ya, Pak? Pak Prabowo, saya kenal beliau itu dari awal 90-an. Saya masih mahasiswa. Jadi lebih dari 30-an tahun saya kenal beliau. Dan saya waktu itu aktivis mahasiswa. Saya sering mimpin demonstrasi mahasiswa UI waktu itu. Suka diajak dialog. Dan beliau ini masih tentara, letkol, kemudian kolonel, kemudian menjadi brigjen waktu itu di Dan Kopassus, Wadan Kopassus, Dan Kopassus, Danjen Kopassus, baru Pangkostrat. Jadi saya kenal beliau itu jelas brilian. Punya gagasan-gagasan yang terobosan-terobosan yang saya kira maju, progresif. Bahkan bicara soal reformasi. Dan Pak Prabowo itu menghargai intelektualitas, menghargai pendapat akademisi-akademisi sering dikumpulkan, sering diajak diskusi, dialog sipil militer ketika itu, walaupun sebenarnya agak dihambat gitu. Biasanya kan militer nggak boleh dialog sama sipil gitu. Nah, tapi saya lihat beliau tuh luar biasa gitu. Jadi punya visi ke depan, memang dari dulu tidak pernah berubah. Gitu ya? Ingin Indonesia itu maju, ingin Indonesia itu jaya, ingin Indonesia itu ya menjadi macan Asia itu ya benar-benar dari dulu heroismenya itu. Makanya ya beliau juga memilih jalan demokrasi. Sama-sama kita membuat partai waktu itu di tahun 2007-2008 di awalnya. Kemudian sekarang ya alhamdulillah mendapatkan mandat dari rakyat setelah perjuangan yang panjang ya. dan berliku. Ya artinya berapa kali mengalami kekalahan. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa yang paling penting kita tidak boleh menyerah. Nah kalau disebut orang yang gawala itu benar Pak? Sebenarnya beliau itu sangat baik, sangat ramah, bahkan kadang-kadang terlalu baik. Dan bahkan dalam beberapa hal tertentu Pak Prabowo itu sangat humoris. Gitu. Betul. Bagi yang dekat itu beliau itu sangat humoris. Joke-joke-nya juga luar biasa. Coba lihat aja dalam beberapa pidatonya kan selalu dimulai dengan hal-hal yang sangat ringan, kadang-kadang bikin joke gitu.
improvisasi, plesetan-plesetannya gitu. Jadi Pak Prabowo itu orangnya sebenarnya sangat humoris. Gitu. Bahwa kemudian sering diceritakan sebagai sosok yang galak, sebagai sosok yang... Ya, mungkin itu kelihatan image-nya ya. Tapi karena tentara. Ya. Saya pernah bertanya juga sama beliau. Kenapa itu? Karena tentara itu ya harus kuat, harus disiplin. Nggak boleh salah. Harus perfect gitu. Karena tentara itu ya memegang senjata. Kalau memegang senjata tidak punya kedisiplinan, bahaya. Tentara itu juga yang megang senjata nggak boleh lapar. Kalau lapar dia jadi gerombolan. Gitu. Itu saya ingat tuh kata-kata beliau dulu tuh. Jadi kesejahteraan tentara itu harus, ya dulu kan ABRI itu termasuk tentara dan polisi. Kesejahteraan tentara itu harus diperhatikan. Kalau nggak bahaya. Gitu. Ya. Pak, ini sekali lagi terakhir ini. Menurut Pak Fadlizon, apakah benar orang berspekulasi bahwa Pak Prabowo ini agak lemah setelah bergaul dengan Pak Jokowi? Benar nggak? Pak Prabowo itu selalu menghargai orang. Saya ingat sekali beliau itu, walaupun berbeda posisi dengan pemimpin-pemimpin terdahulu misalnya, siapapun ya, itu selalu menghargai. Ya, apalagi dengan Pak Jokowi, karena beliau juga bagian dari kabinetnya Pak Jokowi. Selama 5 tahun ya, Pak? Selama 5 tahun. Dan saya kira persahabatan mereka itu didasari saling menghargai. Tapi Pak Prabowo ya tentu punya caranya sendiri, punya jalannya sendiri, tetap menghormati dan menghargai. Jadi Pak Prabowo tetap punya style sendiri ya, Pak ya? Kan bisa kelihatan. Ya. Bagaimana misalnya di dalam forum-forum internasional, Pak Prabowo justru hadir, mewakili Indonesia, merepresentasikan Indonesia. Karena penting pergaulan di dunia itu, termasuk dalam bidang perdagangan internasional, di bidang ekonomi, membawa investasi, dan sebagainya. Gitu ya, ada prioritas-prioritas yang mungkin sebagian besar sama, tapi ada hal-hal yang highlight penekanan itu agak berbeda. Agak beda sih. Misalnya, Pak Jokowi kan fokus di dalam infrastruktur. Nah, Pak Prabowo ini fokus dalam hal-hal yang juga pengembangan infrastruktur, SDM, sumber daya manusia. Kalau saya lihat kok heavy-nya kepada pangan gitu ya, betul ya Pak? Pangan, energi, hilirisasi itu yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Fadlizon terima kasih banyak sudah mendapatkan gambaran mengenai kementerian yang Bapak pimpin dan apa saja yang akan dilakukan. Saya yang paling tertarik tadi itu narik keris 2 itu tadi. Pangeran Diponegoro, ya kan? Yang akan diupayakan oleh Pak Fadlizon termasuk kerisnya Teuku Umar. Demikian moga-moga upaya Pak Fadlizon dan jajarannya dapat membawa kembali benda-benda seni yang ada sekarang berada di luar negeri. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa kita tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.